Faktor bilangan. Nah, selanjutnya yaitu ayo mengamati. Jadi kita akan mengamati satu kotak keramik lantai. Nah, jadi di rumah Pak RT itu sedang ada perbaikan rumah, yaitu pemasangan keramik lantai. Nah, satu kotak keramik lantai yaitu berisi 4 buah. Nah, jadi yang kita amati yaitu berapa bentuk pemasangan dari keramik lantai. Selanjutnya yaitu ayo menanya. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor bilangan? Nah, jadi faktor bilangan adalah suatu bilangan yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Nah, pertanyaan kedua yaitu sebutkan faktor bilangan yang merupakan faktor dari 4. Nah, jadi yang kita cari adalah hasil perkalian hasilnya yaitu 4. Jadi 1 dikali 4, 2 dikali 2, dan 4 dikali 1. Jadi faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Selanjutnya yaitu ayo menalar. Nah, kita akan menalar satu kotak keramik lantai yaitu berisi 4 buah. Nah, yang akan kita nalarkan yaitu bagaimana pemasangan keramik lantai tersebut. Pemasangan yang pertama yaitu pasang panjang. Jadi caranya itu memanjang. Nah, pemasangan ini menggambarkan satu baris terdapat 4 buah keramik lantai. Jadi ditulis satu baris ini 1 dikali 4 buah ubin tersebut. Jadi 1 dikali 4. Pemasangan yang kedua yaitu pasang persegi. Jadi pemasangan di atas menggambarkan dua baris keramik lantai dan setiap baris terdapat 2 keramik lantai. 2 keramik. Jadi ditulis 2 dikali 2. Nah, jadi 4 merupakan hasil dari 1 dikali 4 dan 2 dikali 2. Jadi faktor bilangan dari 4 yaitu 1, 2, dan 4. Selanjutnya yaitu ayo mencoba. Nah, kita akan mencoba mengerjakan soal dari faktor bilangan. Nah, soalnya yaitu tentukan faktor dari bilangan 80. Lanjut ke penyelesaian. Nah, caranya yaitu kita mencari perkalian yang hasilnya sama dengan 80. Lalu kita jawab 1 dikali 80 sama dengan 80, 2 dikali 40 sama dengan 80, 4 dikali 20 sama dengan 80, 5 dikali 16 sama dengan 20, 8 dikali 10 sama dengan 80. Nah, jadi faktor dari bilangan 80 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, dan 80. Nah, jadi itulah hasil dari faktor bilangan 80. Kelipatan bilangan. Masuk ke materi kelipatan bilangan. Yang pertama yaitu ayo mengamati. Nah, jadi yang kita amati yaitu ada 2 orang anak bermain lompat karet, yaitu Tika dan Tiwi. Nah, mereka bermain secara berulang yaitu selama 4 kali. Nah, jadi urutannya yaitu pertama tadi kan Tika dan Tiwi. Nah, yang ditanyakan yaitu urutan berapa Tiwi bermain lagi. Selanjutnya yaitu ayo menanya. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan kelipatan suatu bilangan? Nah, jawabannya yaitu cara menentukan kelipatan suatu bilangan yaitu mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan asli.
Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan kelipatan suatu bilangan? Kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli itu apa? Apa-apa saja. Nah, jadi bilangan asli itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ayo menalar. Nah, kita akan menalar yaitu ada 2 orang anak bermain lompat karet. Nah, urutan bermainnya yaitu Tika pertama, yang kedua yaitu Tiwi. Jadi, yang pertama kita akan membuat tabel seperti ini. Dan di kolomnya itu ada nama dan urutan bermain. Jadi karena Tika ini bermain pertama, jadi nama Tika ini di pertama, Tiwi yang kedua. Kita urutkan. Nah, jadi Tiwi akan bermain pada urutan kedua. Setelah itu urutan keempat, urutan keenam, dan urutan ke-8. Jika Tiwi bermain sebanyak 4 kali, maka Tiwi akan bermain pada urutan ke-8. Jadi urutan ke-8 ini itulah urutan bermain yang terakhir. Jadi kelipatan bilangan dari permainan antara Tika dan Tiwi yaitu untuk kelipatan si Tiwi tadi 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya yaitu ayo mencoba. Nah, kita akan mencoba mengerjakan soal dari kelipatan bilangan. Jadi soalnya yaitu tentukan kelipatan dari bilangan 25. Nah, penyelesaian yaitu dengan cara mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan asli. Jadi tadi kan bilangan asli itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Lanjut menjawab. Jadi bilangan asli ini kita kalikan dengan 25. 1 dikali 25 sama dengan 25. 2 dikali 25 sama dengan 50. 3 dikali 25 sama dengan 75. 4 dikali 25 sama dengan 100. Dan 5 dikali 25 sama dengan 125. Jadi kelipatan dari 25 yaitu 25, 50, 75, 100, 125, dan seterusnya. Faktor prima. Selanjutnya yaitu ayo mengamati. Andi membeli kelereng sebanyak 30 biji. Nah, dapatkah kalian menuliskan faktor dari 30? Tentukan bilangan mana saja yang merupakan bilangan prima. Nah, selanjutnya ayo menanya. Pertanyaan yang pertama yaitu angka-angka apa saja yang termasuk dalam angka prima, yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Pertanyaan yang kedua, mengapa angka 1 tidak termasuk dalam angka prima? Karena angka 1 itu tidak bisa dibagi dengan angka yang lainnya. Jadi angka 1 hanya bisa dibagi dengan satu angka saja. Selanjutnya, ayo menalar. Nah, bilangan 30 dapat dinyatakan sebagai berikut. 1 dikali 30 itu sama dengan 30. 2 dikali 15 sama dengan 30. 3 dikali 10 sama dengan 30. Nah, sehingga faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 10, 15, dan 30. Nah, penjelasannya, bilangan 1 itu bukan prima. Mengapa? Karena angka 1 itu tidak bisa dibagi dengan angka lainnya. Dia hanya bisa dibagi dengan satu angka saja. Jadi, itu alasan bahwa angka 1 itu tidak bisa dibagi dengan angka 1 itu bukan prima. Nah, selanjutnya bilangan 2. Bilangan 2 itu
merupakan bilangan prima. Mengapa? Karena bilangan 2 terdapat dua faktor, yaitu 1 dan 2. Nah, selanjutnya bilangan 3. Bilangan 3 itu merupakan bilangan prima. Mengapa? Karena bilangan 3 terdapat dua faktor, yaitu 1 dan 3. Nah, selanjutnya bilangan 10. Bilangan 10 itu merupakan bukan bilangan prima. Mengapa? Karena bilangan 10 itu terdapat 4 faktor, yaitu ada angka 1, 2, 5, dan 10. Nah, selanjutnya bilangan 15. Bilangan 15 itu merupakan bukan bilangan prima. Mengapa? Karena bilangan 15 itu terdapat 4 faktor, yaitu 1, 3, 5, dan 15. Nah, selanjutnya bilangan 30. Bilangan 30 itu merupakan bukan bilangan prima. Mengapa? Karena bilangan 30 terdapat 6 faktor, yaitu 1, 2, 3, 10, 15, 30. Nah, jadi faktor prima dari 30 adalah 2 dan 3. Nah, di sini karena bilangan prima dari bilangan dari 2 dan 3 itu merupakan bilangan prima. Selanjutnya, ayo mencoba. Nah, di sini sudah ada soal yang tertulis, yaitu tentukan faktor prima dari 80. Penyelesaian ini menggunakan bilangan prima. Langsung kita jawab saja. Bilangan 80 dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, 1 dikali 80, 2 dikali 40 sama dengan 80, 4 dikali 20 sama dengan 80, 5 dikali 16 sama dengan 80, 8 dikali 10 sama dengan 80. Nah, sehingga faktor dari 80 ialah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, dan 80. Nah, bilangan 1 itu bukan prima. Mengapa? Karena angka 1 itu tidak bisa dibagi dengan angka lainnya. Ia hanya bisa dibagi dengan satu angka saja. Selanjutnya, bilangan 2. Bilangan 2 itu merupakan bilangan prima karena bilangan 2 terdapat dua faktor, yaitu 1 dan 2. Selanjutnya, bilangan 4. Bilangan 4 itu bukan termasuk bilangan prima karena terdapat 3 faktor, yaitu 1, 2, dan 4. Selanjutnya, bilangan 5 itu merupakan bukan bilangan prima karena terdapat 2 faktor, yaitu 1 dan 5. Selanjutnya, bilangan 8. Bilangan 8 itu merupakan bukan bilangan prima karena terdapat 4 faktor, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Selanjutnya, bilangan 10. Bilangan 10 itu bukan bilangan prima karena bilangan 10 itu terdapat 4 faktor, yaitu 1, 2, 5, dan 10. Selanjutnya, bilangan 16. Bilangan 16 bukan merupakan bilangan prima karena bilangan 16 itu terdapat 5 faktor, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Selanjutnya, bilangan 20. Bilangan 20 bukan bilangan prima karena terdapat 5 faktor, yaitu ini 1, 2, 4, 5, dan 10. Selanjutnya, bilangan 40. Bilangan 40 bukan merupakan bilangan prima karena bilangan 40 itu terdapat 6 faktor, yaitu 1, 2, 4, 5, 8, dan 10. Selanjutnya, bilangan 80. Bilangan 80 bukan merupakan bilangan prima karena bilangan 80 itu terdapat 6 faktor, yaitu 1, 2, 4, 5, 8, dan 10. Nah, jadi faktor prima dari 80 adalah 2. Faktorisasi prima.
Selanjutnya yaitu ayo mengamati. Nah, di sini sudah tertulis terdapat dua pohon faktor, yakni 24 dan 36. Nah, nyatakan faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Nah, faktorisasi dari 24 yaitu 24 dibagi 2 yakni 12. 12 dibagi lagi menjadi 2 dibagi 2 yaitu hasilnya 6. 6 dibagi lagi dengan angka 2 yaitu hasilnya 3. Dan sudah habis. Selanjutnya, faktorisasi prima dari bilangan 36. 36 dibagi 2 menjadi 18. 18 dibagi 2 menjadi 9. Nah, karena angka 9 tidak dapat dibagi menjadi angka 2, dibagi 2 berarti kita bagi dengan angka 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, selanjutnya ayo menanya. Nah, pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan faktorisasi prima? Nah, faktorisasi prima merupakan pecahan bilangan komposit yang terdiri dari bilangan-bilangan pembagi yang lebih kecil dan hasil perkalian dari bilangan-bilangan tersebut sama dengan bilangan komposit yang disebutkan. Selanjutnya, ayo menalar. Nah, tadi kita sudah mengamati pohon faktor dari 24 dan 36. Nah, selanjutnya kita menalar. Nah, faktorisasi dari 24 ialah 2, 2, 2, dan 3. Ini faktorisasi dari 24. 2 dikali 2, kali 2, kali 3. Sama dengan hasilnya 2 dipangkat 3 dikali 3. Kenapa pangkat 3? Karena faktorisasi primanya itu 2-nya ada 3. Jadi 2 dipangkat 3 dikali 3. Selanjutnya faktorisasi dari 36. Ada 2, 2, 3, dan 3. Faktorisasi dari 36 yakni 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 dipangkat 2 kali 3 pangkat 2. Mengapa? Karena 2-nya ada 2, jadi 2 dipangkat 2. Terus 3, faktorisasinya ada 2, jadi 3 dipangkat 2. Jadi, faktorisasi dari bilangan 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dan faktorisasi dari 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sekarang kita masuk ke ayo mencoba. Kita langsung saja mengerjakan soal. Nah, di sini sudah ada soal yang saya tulis, yaitu berapa faktorisasi prima dari bilangan 40 dan 50, kerjakan menggunakan pohon faktor. Nah, langsung saja kita masuk ke penyelesaian. Nah, di sini saya menggunakan penyelesaian yaitu menggunakan pohon faktor. Langsung saja kita jawab. Di sini sudah ada pohon faktor yang saya buat, yaitu ada bilangan dari 40 dan 50. Nah, faktorisasi dari 40 adalah 2, 2, 2, 2, dan 5. Jadi, faktorisasinya adalah 2 pangkat 3 dikali 5. Mengapa 2 pangkat 3? Karena 2-nya itu ada 3. Jadi, 2 pangkat 3 dikali 5. Selanjutnya, faktorisasi dari 50. Ada 2, 3, dan 5. Jadi, faktorisasi dari bilangan 40 adalah 2 pangkat 3 dikali 5 dan faktorisasi dari 50 itu adalah 2 dikali 3 dikali 5.